Dalam episode kali ini, kita akan ungkap sejarah dan misteri dari Benteng Pendem Cilacap bersama Master of Mystery Pandu Wulung. Benteng Pendem Cilacap dibangun pada tahun 1861 dan selesai tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 hektar. Benteng ini dulunya digunakan untuk markas pertahanan tentara Hindia Belanda dari serangan musuh. Masyarakat Jawa menyebut benteng Kuspaterij of the Lantong Te Cilacap dengan sebutan Benteng Pendem karena letak benteng pendem yang terpendam dan tertimbun dengan tanah. Mari kita telusuri ke ruang pertahanan. Pada tahun 1942, benteng ini dikuasai oleh tentara Jepang yang akhirnya direbut kembali oleh Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1945. Berbicara tentang benteng pendem, banyak kisah-kisah misteri yang dialami oleh beberapa pengunjung Benteng Pendem Cilacap. Sunyi, sepi, mencekam. Suasana sepi membuat bulu kuduk ini semakin merinding di area lokasi benteng pertahanan. Ruang pertahanan ini adalah ruang utama untuk pengintaian terhadap musuh-musuh karena berhadapan langsung dengan laut pantai selatan. Di sekitar benteng pertahanan terdapat sebuah parit yang dulunya dalam sekali dan sengaja ditaruh beberapa buaya untuk mengantisipasi larinya tahanan-tahanan dan masuknya serangan-serangan musuh. Benteng pendem sebenarnya dikelilingi oleh parit, namun pada saat ini baru tergali sepanjang 580,75 meter, lebar 10 meter di bagian barat, 20 meter di bagian timur. Dan konon ceritanya, dari beberapa pengunjung yang kami temui, banyak sekali yang melihat penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk astral. Monumen Dua Peluru. Monumen Dua Peluru dibuat oleh Tentara Republik Indonesia (RPKAD) pada saat latihan perang dan pendaratan laut. Mari perjalanan kita lanjutkan memasuki terowongan-terowongan yang ada di sekitar benteng pertahanan. Semakin mencekam aura mistik yang ada di dalam terowongan-terowongan di seputar benteng pertahanan. Berita simpang siur adanya terowongan bawah tanah yang bisa tembus sampai ke Pulau Nusa Kambangan dan menghubungkan benteng-benteng yang lain yang berada di Pulau Nusa Kambangan tidaklah benar. Dalam pandangan tak kasat mata, banyak sekali masih aktivitas-aktivitas gaib yang berada di sini. Di dalam terowongan ini, banyak sekali cerita-cerita misteri dan mitos yang belum terkuak. Suasana semakin mencekam ketika memasuki pintu terowongan. Ruang terowongan ini digunakan sebagai perkantoran di zaman kolonial Belanda karena terdapat ruangan bawah tanah, ruang interogasi, dan ruang peliksaan. Terowongan ini dilengkapi dengan 6 ruangan meriam dan 6 pucuk meriam. Cerita misteri apakah yang berada di dalam terowongan? Mari kita simak. Terowongan ini dibangun pada tahun 1873 melihat dari pahatan yang terdapat di dinding terowongan. Setelah kita gali dari beberapa narasumber, banyak sekali aktivitas-aktivitas gaib yang berada di seputar terowongan, termasuk di seputar benteng pertahanan. Sering terdengar suara-suara tangisan, jeritan, rintihan, tertawa dari suara-suara misteri yang lainnya berasal dari sumber terowongan. Tidak menutup kemungkinan
bahwa jeritan dan tangisan suara perempuan sering terdengar di sini karena pada zaman penjajahan Belanda dulu banyak didatangkan perempuan-perempuan yang dijadikan budak nafsu oleh tentara kolonial Belanda. Para perempuan-perempuan ini banyak yang dibunuh ataupun bunuh diri karena tidak kuat dengan perlakuan-perlakuan tentara kolonial Belanda pada saat itu. Mari kita lanjutkan ke ruang klinik Benteng Pendem Cilacap. Ruang kesehatan atau klinik ini dibangun pada tahun 1879 yang terdiri dari dua ruangan dengan ukuran 8,74 meter kali 3,75 meter dan 5,24 kali 3,77 meter. Di pintu masuk ruang kesehatan terdapat suatu tetesan-tetesan air yang tertampung dalam gentong. Pandu Wulung pun mencoba segarnya air tetesan dari atas pintu gerbang dari klinik kesehatan. Ada air tetesan, air alami ya. Ini nggak tahu air dari mana netes ke sini dan tertampung di sini seperti di dinding gua. Rasakan segarnya. Mari kita ikuti perjalanan menuju ke ruang amunisi dan ruang penjara. Suasana sepi senyap menyelimuti Benteng Pendem Cilacap di siang hari. Sebelum kita memasuki ruang amunisi, kita mendapati sebuah sumur tua yang ada di depan ruang amunisi. Suasana semakin mencekam ketika Pandu Wulung mencoba untuk mendekati sumur tua di depan ruang amunisi. Ruang amunisi 1. Ruang amunisi atau misiu ini terdapat dua lokasi yang terpisah. Masing-masing lokasi terdapat 3 ruangan berukuran 2,30 kali 2,55 meter dengan tinggi 2,45 meter. Amunisi pada zaman dahulu berupa serbuk-serbuk yang mudah sekali meledak. Maka di dalam ruangan gudang senjata ada ruangan di bawah berisi air yang digunakan sebagai pendingin. Ruang amunisi 2. Menuju ruang penjara. Inilah tampak depan dari ruang penjara di Benteng Pendem Cilacap yang mempunyai aura mistik yang berbeda. Ruang penjara ini dibangun begitu kokoh dengan double security yang sangat kuat. Desain dari tralis besi penjara di Benteng Pendem dibikin double security. Suasana semakin mencekam ketika satu persatu pintu dari tralis jendela penjara kita datangi. Ruang penjara dibangun pada tahun 1861 sebanyak 3 bangunan yang terpisah. Masing-masing bangunan penjara terdapat 3 ruangan berukuran 4,05 kali 3,45 meter, tinggi 2,25 meter, tebal tembok bagian depan 2,50 meter, dan 2 buah jendela ukuran 1 kali 1 meter. Mari kita ikuti perjalanan masuk ke dalam ruang penjara. Dalam pandangan metafisika, masih banyak aktivitas-aktivitas gaib, suara jeritan, tangisan, dan rintihan. Ruangan demi ruangan, Pandu Wulung mencoba untuk masuk ke dalam ruang penjara di berbagai sudut. Melalui lubang ini, para tahanan diberi makan.
Suasana angker menyelimuti ruangan penjara di berbagai sudut. Ruangan penjara ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenjarakan kepada orang-orang yang tidak sepaham dan menentang aturan-aturan dari kolonial Belanda. Dan ruangan penjara ini digunakan pula untuk menampung para pekerja-pekerja rodi. Suara-suara misteri di ruangan ini sering sekali didengar oleh para pengunjung. Suara tangisan, jeritan, dan suara rintihan. Mari perjalanan kita lanjutkan bersama Pandu Wulung untuk menuju ke ruang senjata Benteng Pendem Cilacap. Ruang senjata ada 3 ruangan berukuran 2,54 kali 2,45 meter. Di dalam ruangan tengah bagian atas terdapat lubang yang digunakan untuk mengirim amunisi ke atas dengan ukuran 1 kali 1 meter. Keberadaan Benteng Pendem sekarang merupakan aset wisata yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan wisata di Cilacap. Di samping itu, juga dapat digunakan sebagai objek penelitian. Untuk hal tersebut, perlu kiranya keberadaan Benteng Pendem yang sudah termakan usia. Di samping kita memanfaatkan, juga kita pelihara kelestariannya. Mari perjalanan kita lanjutkan ke Padepokan Sekar Wulung di Benteng Pendem Cilacap. Masih bersama Master of Mystery Pandu Wulung.